Oke, selamat pagi sahabatku semua. Berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga saya temui Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Nah, kali ini saya berada di rumah saudara, yaitu di Desa Jinang Dalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, untuk mengikuti upacara pernikahan, yaitu keponakan saya, dan akan mengambil calon istri di Desa Depe, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Nah, seperti biasa, tradisi yang dijalankan di Desa Jinang Dalem ini, sebelum kita berangkat untuk menuju rumah dari calon mempelai wanita, kita akan disuguhi minuman, kopi atau teh, bahkan juga diberikan makan karena perjalanannya cukup jauh, sekitar 1 jam untuk bisa sampai ke rumah mempelai wanita, teman-teman. Nah, karena sudah semuanya saudara sudah datang, kita siap-siap untuk berangkat. Dan berbuat putih yang mengserurannya nanti keluarga galahnya sampun pek nanti sampun dapat kaki jadi pacang memagi di Desa. Nah, ini kita sekarang siap-siap untuk berangkat dan untuk membawa sarana upacaranya atau banten upacaranya menggunakan mobil dengan bak terbuka, teman-teman. Sementara yang lain ada yang menggunakan mobil pribadi dan juga ada yang menggunakan sepeda motor, teman-teman. Oh ya, teman-teman, Desa Jinang Dalem adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, di mana mata pencarian masyarakat di sini utamanya adalah sebagai petani dan berdagang. Namun sebagian juga ada yang menjadi PNS, Polri, dan juga wirausaha seperti tenun yang sudah terkenal, yaitu tenun songket, teman-teman. Bahkan Gubernur Bali Pak Wayan Koster dan juga Presiden Jokowi pernah memakai kain songket produksi Desa Jinang Dalem ini, teman-teman. Nah, ini sekarang saya sudah berada di jalan Desa Kubu Tambahan, tepatnya di Banjar Kubu Anyar, Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Desa Kubu Tambahan ini adalah merupakan desa terluas di Kecamatan Kubu Tambahan, teman-teman. Nah, karena Desa Kubu Tambahan ini terletak di dataran rendah dengan ketinggian 8 sampai 10 meter dari permukaan laut, jadi mungkin penghasilan terbesarnya adalah sebagai petani dan juga nelayan ya, teman-teman. Dimana tadi di pertigaan jalan masuk ini saya melihat banyak pedagang ikan di pinggir jalan. Oh ya, saya hampir lupa, di samping Desa Kubu Tambahan ini banyak ada penjual ikan segarnya. Di sini juga terkenal dengan usaha dodol ketannya yang tidak kalah enak dengan dodol Desa Penglihatan maupun Desa Sulanya, teman-teman. Nah, sebagai desa terluas di Kecamatan Kubu Tambahan, di desa ini sempat digadang-gadang akan dibangun lapangan terbang atau airport bertaraf internasional, tapi bohong, teman-teman. Kerap sekali pembangunan lapangan terbang ini hanya dijadikan konsumsi politik saat kampanye saja, teman-teman. Oke, lupakan dulu soal rencana pembangunan Bandara Buleleng, teman-teman. Saat ini saya sekarang sudah memasuki wilayah Desa Bulian yang merupakan perbatasan bagian selatan Desa Kubu Tambahan. Desa Bulian ini cukup terkenal dengan perkebunan buah naganya yang merupakan penghasil buah naga terbesar di Bali, teman-teman. Bukan hanya itu, sebagai desa yang terletak pada ketinggian 100 meter di atas laut, Desa Bulian juga dikenal sebagai penghasil buah mangga, buah rambutan, dan bahkan buah cengkeh juga ada, teman-teman. Seperti yang terlihat ini, di sepanjang jalan ini kita bisa melihat pohon mangga yang hampir semuanya sudah berbunga, teman-teman. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki daerah pemukiman Desa Bulian, teman-teman. Nah, di samping Desa Bulian terkenal sebagai agraris penghasil buah-buahan, Desa Bulian juga terkenal dengan kerajinan ingkenya, teman-teman, yaitu piring yang terbuat dari lidi dari batang daun kelapa, teman-teman.
Nah, ini sekarang kita sudah berada di jalan menuju desa Depehe, teman-teman. Yaitu desa dimana nanti calon istri atau mempelai istri akan kita ambil, teman-teman. Desa Depehe ini adalah merupakan perbatasan bagian timur dari desa Bulian, teman-teman. Oke, akhirnya kita sampai juga di rumah mempelai wanita yang berada di desa Depehe, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng dengan selamat. Dan terlihat keluarga dari mempelai wanita sudah menyambut rombongan kita dengan ramah sekali. Oke, sekarang saya mau masuk dulu untuk melihat proses upacara pernikahan ini sampai selesai. Nah, begini nih tradisi pernikahan yang ada di Bali, teman-teman. Keluarga yang ikut mengantarkan mempelai pria setelah disambut dipersilakan duduk, maka biasanya akan disuguhkan minuman, kopi atau teh, dan snack juga, teman-teman. Bahkan ada juga yang menyuguhkan tuak atau lauk bagi mereka yang suka saja, teman-teman. Welcome drink nih, Pak. Ini Pak manis maradun. Wah, asli maradun tuh. Perlu diketahui, dalam upacara pernikahan di Bali umumnya tidak memerlukan yang namanya mahar, apalagi yang nilainya besar, teman-teman. Jadi keluarga mempelai pria biasanya hanya membawakan rangkaian buah-buahan dan kue tradisional yang berupa bantal dan alem saja sebagai simbol bersatunya mempelai pria dan wanita menjadi ikatan suami istri, teman-teman. Dan saat ini keluarga kami, keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita sudah saling berhadapan-hadapan. Tujuannya yaitu saling memperkenalkan diri sehingga mulai hari ini bisa menjadi satu hubungan keluarga yang lebih besar lagi. Dan di tempat ini juga kedua mempelai akan ditanya tentang kesiapan mereka menjadi suami istri. Apakah mereka benar sudah saling mencintai dan apakah mereka siap untuk mengurus akte pernikahan nanti. Supaya pihak para pengelisir sampai keluarga predator. Bahkan ada momen yang itu akhirnya ini cara Pak Nabi Pak gede jadi marker saya tentunya benar itu yang alami sejak karir ini kan ada mesin rata-rata karena yang sambut mencatat terbukti kalau itu kan kesekat yang tunanya dilakukan ngambil dilakukan ala terapi kan kita sambut pinakan ada naraswara ada naraswari